Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 golongan ahli sedekah yang masuk neraka. Sedekah adalah salah satu amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah bagi para hambanya. Tetapi ada beberapa orang ahli sedekah yang masuk ke neraka. Tentunya ada beberapa penyebab golongan ini dilempar malaikat ke neraka meskipun amalan sedekahnya berlimpah. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk klik tombol like, share video ini sebagai sarana dakwah, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut 5 golongan ahli sedekah yang masuk neraka. Yang pertama, orang yang ahli sedekah tetapi untuk mencari pujian orang lain. Rasulullah telah bersabda bahwa setiap amalan tergantung dari niatnya. Orang-orang yang ahli sedekah tetapi tujuannya untuk mencari pujian orang lain tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah yang telah dilakukan. Rasulullah pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah menunda sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya. Sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga roh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris. Berdasarkan hadis di atas, kita sangat dianjurkan untuk bersedekah di saat masih sehat dan diperintahkan untuk tidak menundanya. Yang ketiga, tidak sedekah kepada orang terdekat terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman untuk menafkahkan harta kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berdasarkan firman tersebut, kita tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari orang yang berhak menerima sedekah. Karena sedekah yang lebih utama adalah sedekah untuk kedua orang tua terlebih dahulu. Yang keempat, perhitungan dalam sedekah. Rasulullah SAW telah bersabda untuk tidak berhitungan dan kikir, karena Allah juga akan berlaku hal yang sama kepada kita. Hendaknya kita bersedekah sesuai kemampuan diri dan tidak boleh dipaksakan. Hal inilah yang menyebabkan hati resah dan perhitungan. Yang kelima, mengungkit sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah adalah salah satu sikap yang dibenci Allah. Hal ini dapat menghilangkan pahala sedekah dan menyakiti perasaan si penerima sedekah. Akibatnya, tali silaturahmi bisa putus dan juga dapat menyebabkan rezeki menjadi tidak lancar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92, yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Harta kekayaan atau sedekah terbaik adalah harta yang didapatkan dari cara yang halal. Dengan rezeki yang halal dan keikhlasan, insya Allah hidup kita sekeluarga mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk semuanya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.